Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang baik ini, saya selaku koordinator program studi Teknik Metalurgi jurusan Teknik Pertambangan Fakultas Teknologi Mineral UPN Veteran Yogyakarta mau menyampaikan berkenaan dengan kegiatan ekskursi industri 1 bagi mahasiswa program studi Teknik Metalurgi semester 3. Perlu saya sampaikan bahwa dasar dari pelaksanaan kegiatan lapangan ini yang pertama adalah kurikulum program studi Teknik Metalurgi tahun 2019, di mana disebutkan bahwa pada semester 3 mahasiswa program studi Teknik Metalurgi diwajibkan mengikuti ekskursi industri 1. Nah, adapun tempatnya adalah lokasi industri yang berkaitan dengan pengolahan mineral maupun kegiatan terkait dengan metalurgi yang ada di daerah Istimewa Yogyakarta dan di daerah Jawa Tengah, khususnya di daerah Kulon Progo, Gunung Kidul, dan di daerah Klaten. Yang kedua adalah sebagai pengenalan langsung kepada mahasiswa proses yang terjadi atau kegiatan yang terjadi di lapangan, sehingga mahasiswa tidak saja mengikuti kegiatan kuliah di bangku kuliah di kelas, melainkan mengenal setidaknya lingkungan kerja, proses produksi, manajemen, sehingga kelak bisa menempatkan diri dengan sebaik-baiknya. Di samping itu, di dalam menekuni kuliah selanjutnya lebih bersemangat karena sudah melihat apa-apa yang terjadi. Setidaknya para mahasiswa menyiapkan diri tidak hanya ilmu pengetahuan, saintis, tetapi juga kaitannya dengan soft skill maupun hard skill, karena dunia kerja akan berbeda dengan suasana perkuliahan di bangku kuliah. Mata kuliah terkait adalah mata kuliah pengantar teknologi mineral dan batubara, ada mata kuliah kristalografi dan mineralogi, karena proses metalurgi tentu terkait dengan raw material,
raw material terkait dengan sifat fisik maupun sifat-sifat kimia yang lain, sehingga akan berhubungan dengan bagaimana cara pengolahan maupun proses metalurgi yang diterapkan terkait dengan karakteristik mineral tersebut. Yang berikutnya yaitu terkait dengan termodinamika metalurgi, karena termodinamika sangat penting dalam proses-proses produksi, terutama yang berkaitan dengan masalah temperatur dan proses-proses lanjut. Perlu kita sampaikan juga bahwa program studi teknik metalurgi merupakan program studi baru di UPN Veteran Yogyakarta. Kita memasuki tahun keempat. Nah, jadi berdiri pada tahun 2016, mulai melaksanakan kegiatan akademik pada tahun akademik 2017-2019. Alhamdulillah, animo cukup baik ya, karena satu-satunya program studi yang ada di DIY maupun Jawa Tengah. Ya, memang kita menitikberatkan pada konsentrasi yang berhubungan dengan ekstraksi, sehingga kiranya tepat kalau jurusan teknik pertambangan mengembangkan prodi lebih lanjut. Hal ini juga didasarkan atas perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara yang sekarang sudah berubah diganti menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 terkait dengan pertambangan mineral dan batubara. Di regulasi tersebut sangat jelas disebutkan bahwa di pasal 102 bahwa pemegang izin usaha pertambangan wajib melakukan pengolahan dan pemurnian apakah mineral logam maupun mineral batuan sehingga menghasilkan nilai tambah di dalam negeri. Oleh karena itu, UPN Veteran Yogyakarta melihat peluang yang ada, maka kiranya mendirikan program studi teknik metalurgi. Alhamdulillah sudah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan kegiatan ekskursi Industri 1. Selamat belajar, selamat beraktivitas, meskipun pelaksanaannya ya untuk kali ini terpaksa kita harus melakukan secara daring karena situasi dan berbagai hal. Namun demikian saya kira tidak akan mengurangi esensi dari kegiatan lapangan yang akan bermanfaat untuk pembentukan sikap maupun karakter mahasiswa program studi teknik metalurgi. Sekian sambutan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bahan baku yang digunakan di PT ADP ini adalah batu andesit yang didapat dari CV Handika Karya dan batu sungai yang didapat dari sungai lingkungan setempat. Yang pertama, ada jaw crusher yang digunakan sebagai primer crusher. Dan cone crusher yang digunakan sebagai secondary crusher. Di sini menggunakan belt conveyor dengan kemiringan 30 derajat, modelnya bergerigi, dengan panjangnya masing-masing 27 meter, 25 meter, 23 meter, dan 16 meter untuk fraksi-fraksi. Kemudian ada dump truck dan excavator. Di room stockpile, terdapat satu alat ekskavator dan 4 dump truck yang digunakan sebagai armada. Dump truck dan ekskavator bekerja 2 shift, dari jam 8 pagi sampai 12 siang, dan jam 1 siang sampai jam 4 sore. Material yang ada di room stockpile kemudian dibawa oleh dump truck menuju ke hopper, lalu ke stone crusher. Untuk produksi stone crusher, tahapannya adalah yang pertama dari jaw crusher, kemudian cone crusher 1, bin atau tampungan sementara, cone crusher 2, dan cone crusher 3. Di PT ADP ini menggunakan jaw crusher dengan merek Sunbow dengan produktivitas 80-90 ton per jam untuk open setting paling kecil dengan close setting 19 cm. Dan 120 ton per jam untuk open setting 35 cm dan close setting 19 cm. Produktivitas cone crusher 1 mencapai 80-90 ton per jam untuk open setting 19 cm dan close setting 42 mm. Berfungsi sebagai tampungan sementara sebelum masuk ke cone crusher 2 agar posisi batuan kontinu dan bisa mencari perhitungan cubicle.
Cone Crusher 2 di sini memiliki produktivitas 70 ton per jam. Open setting 42 mm dan close setting menjadi 4 fraksi. Di Cone Crusher 2 ini, material dibagi menjadi 4 fraksi. Yang pertama, abu batu dengan ukuran 8 mm. Yang kedua, 1-1 dengan ukuran 12 mm. Yang ketiga, 1-2 dengan ukuran 19 mm. Yang keempat, 2-3 dengan ukuran 23 mm. Memiliki open setting 17 mm dengan produktivitas 50 ton per jam. Dari Stone Crusher kemudian dibawa ke hopper dengan kapasitas hopper 20 meter kubik. Dari hopper kemudian menuju ke BCP atau Batching Concrete Plant untuk produksi beton dan AMP atau Asphalt Mixing Plant untuk produksi aspal. Untuk pembuatan beton bangunan, biasanya digunakan pasir, air, semen, batu 23, dan 12. Untuk pembuatan beton jalan, biasanya digunakan pasir, air, semen, dan batu 35. Persentase campuran tergantung dari permintaan kuat tekan beton. Sebelum masuk ke AMP, material masuk ke screen dengan kondisi bahwa screen sudah panas dengan suhu 140 sampai 150 derajat. Setelah dari screen, material masuk ke dalam 4 bin atau wadah dan kemudian ditimbang dan masuk ke mixing. Setelah material di mixing, material aspal kemudian masuk, dilanjut dengan proses mixing lagi dengan durasi 35 detik. Kemudian masuk ke armada. Lapisan aspal terdiri dari pondasi atas sebelum aspal, yaitu berupa agregat A dan agregat B. Agregat A berisi produk paling kecil sampai 35 mm dan agregat B berisi ukuran lebih dari 35 mm sampai 5 cm. Rongga antara agregat A dan B diisi oleh abu batu. Kemudian, produk aspal dapat digunakan. Produk aspal terdiri dari sandsit yang berupa pasir dan aspal yang biasanya digunakan untuk jalan kampung. Kemudian binder yang berisi campuran 11 mm, abu, chipping 23 mm dengan komposisi kasarnya lebih banyak. Kemudian ada wiring yang biasanya dipakai untuk jalan nasional dengan campuran 11 mm, abu, chipping 23 mm dan kasarannya lebih sedikit. Kemudian ada base. Kemudian yang kedua, produknya adalah beton yang terdapat U-ditch, cover U-ditch, box culvert. Beton cetak ini biasanya untuk saluran drainase.
Terdapat juga ready mix yang menyediakan bahan baku dalam pembuatan campuran beton langsung dipakai, yang biasanya digunakan sebagai bahan campuran jalan dan bahan campuran beton untuk bangunan. Untuk beton sendiri, biasanya dipasarkan dalam bentuk U-ditch, cover U-ditch, dan box culvert. Untuk aspal, maksimal pengiriman hanya sekitar DIY. Hal ini dikarenakan agar aspal tidak dingin. Rata-rata dipasarkan 800 ton aspal per hari. Ready mix beton dan jalan dipasarkan sesuai dengan kebutuhan konsumen, atau dijual ketika ada pesanan saja. Di CV Handika Karya ini menggunakan alat bor untuk peledakan dengan merek Furukawa PCR 200. Proses pengeboran lubang hendak. Diawali dengan pengambilan amonium nitrat,
Kemudian pengambilan dinamit. Oke. Pengambilan detonator. Pencatatan pengambilan bahan peledak. Kemudian, bahan peledak diangkut dari gudang menuju area peledakan. Mempersiapkan dinamit. Kemudian pencampuran amonium nitrat dan fuel oil. Lalu dilanjutkan dengan proses charging bahan peledak.
proses perangkaian connecting wire. Memeriksa tahanan rangkaian. Oke, tahanan 41 bisa dipasangkan ke blasting mesin. Mas Yuli, Yo, Pak. gimana? Tapi tahanan sudah bagus. Blasting mesin siap dipanaskan. Nah, Mas Yuli bisa dipanaskan? Heating and Blasting firing mesin blasting dipanaskan. Blasting mesin siap. Oke, peledakan Lalu masuk. untuk hari ini kita mulai dari 5 hitungan mundur. 5 4 3 2 1 fire. Bila ada sesuatu yang mencurigakan, mohon disampaikan di sela-sela perhitungan. Gimana Mas Yuli, bisa kita mulai? Blasting mesin dipanaskan. Blasting mesin siap. Oke, peledakan pertama dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Peledakan pertama akan kita laksanakan dalam 5 hitungan mundur. 5 4 3 2 1 fire. Oke, ditahan untuk pengecekan peledakan kedua. Memeriksa rangkaian pasca peledakan. Untuk peledakan kedua, Mas Rico gimana? Aman, lanjut. Sofi, untuk Denny gimana? Aman. Oke, Mas Kanang? Aman, Pak, lanjut. Mas Tanto? Aman, Pak, bisa dilanjut. Sofi, untuk udah ada? Bisa dilanjut. Oke, silakan Mas Juli, bisa dipanaskan. Blasting mesin dipanaskan. Blasting mesin siap. Oke, untuk peledakan kedua bisa kita mulai dari 5 hitungan mundur. 5 4 3 2 1 fire. Oke, dan untuk pengecekan trial.
aja warna gitu. Tahapan proses pengolahan material di PT Supersonic Chemical Industry ini yang pertama kali adalah material handling. Jenis material yang digunakan adalah limestone atau dalam nama lokal disebut batu gamping, batu bedes, batu kenti yang telah lolos uji kualitas. Batu yang diproses memiliki ukuran antara 20-30 cm dengan kadar air atau moisture content 0-6%. Handling. Batu atau material disimpan di gudang tertutup dan berlantai untuk menghindari dari kontaminasi. Proses selanjutnya adalah crushing. Crushing sendiri memiliki 5 tahapan. Tahapan yang pertama adalah crushing primer. Crushing primer memiliki ukuran input material kurang dari sama dengan 35 cm dan ukuran output material kurang dari sama dengan 15 cm. Setelah melewati crushing primer, dilanjutkan dengan vibratory screen. Vibratory screen digunakan untuk memisahkan atau membersihkan material dari kontaminasi lembutan. Setelah vibratory screen, ada crusher sekunder dengan ukuran input material yaitu hasil dari crushing primer dan ukuran output material kurang dari sama dengan 5 cm. Tahapan selanjutnya adalah roll mill.
memiliki ukuran input material, yaitu output dari crusher sekunder, dan ukuran output material kurang dari sama dengan 3 cm. Tahapan selanjutnya, hammer mill. Dengan ukuran input material, yaitu output dari roll mill, dan ukuran output materialnya kurang dari sama dengan 1 cm. Setelah proses crushing selesai, dilanjutkan dengan proses drying. Proses drying atau pengeringan dilakukan jika material memiliki kadar air di atas 4%, sedangkan kadar air ideal untuk proses produksi berkisar antara 1% sampai dengan 3%. Proses selanjutnya adalah milling and classifying. Proses milling atau penggilingan dilakukan dengan menggunakan mesin ball mill. Produk hasil dari ball mill kemudian dihisap oleh blower yang selanjutnya akan diproses lebih lanjut oleh classifier. Produk hasil dari milling tersebut akan disaring menggunakan classifier sesuai dengan setting produk yang diinginkan. Dan untuk produk hasil milling yang tidak lolos classifier akan jatuh kembali dan diproses kembali ke milling system. Proses selanjutnya setelah milling and classifying adalah packing. Produk yang sudah memenuhi standar kualitas kemudian ditampung di silo-silo penampungan untuk selanjutnya dilakukan proses packing. Packing produk dibagi menjadi dua, yaitu packing 25 kg atau small bag dan packing 1000 kg atau jumbo bag. Proses selanjutnya adalah storage. Produk yang sudah di packing kemudian disimpan sesuai dengan jenis produk yang sama di gudang tertutup. Proses selanjutnya adalah delivery atau pengiriman dan akan langsung ditujukan kepada customer.
Eksplorasi. Sumber daya dan cadangan. Batu gamping yang ditambang berwarna kekuningan, bertekstur plastik dengan ukuran butir 0,04 sampai 0,08 mm. Komposisi batuan terdiri dari fosil, kalsit, dan lumpur karbonat. Hasil estimasi sumber daya pada IUP PT Sugih Alam Nugroho sebesar 742.614 meter kubik atau sebesar 1.930.796,4 ton pada berat jenis 2,6 ton per meter kubik. Berdasarkan penaksiran yang telah dilakukan, seluas 5 hektar didapatkan cadangan yang tertambang sebesar 488.264 meter kubik atau perkiraan tonase tertambang sebesar 1.930.796,4 ton sampai batas elevasi 402 meter di atas permukaan laut dan volume tanah penutup sebesar 7.360 meter kubik. Target penambangan. Menurut perhitungan cadangan yang telah dilakukan, dapat ditentukan umur tambang untuk mengeksploitasi cadangan sebesar 488.264 meter kubik dengan target produksi per tahun sebesar 24.000 meter kubik per tahun. Maka, umur tambang PT Sugih Alam Nugroho selama 20 tahun. Peralatan. Yang pertama, alat gali muat sebanyak 1 unit ekskavator merek Hitachi Zaxis 200. Yang kedua, alat pengangkutan, yakni dump truck dengan kapasitas 5 meter kubik sejumlah 3 unit merek Mitsubishi Fuso 125 PS. Yang ketiga, alat pemecah batu. Rock breaker digunakan untuk mereduksi ukuran batu gamping sebanyak 1 unit dengan merek Hitachi Zaxis 200. Penambangan. Penambangan tahun 2018. Penambangan dimulai pada elevasi 418 sampai 410 di atas permukaan laut dengan target volume sebesar 24.000 meter kubik per tahun dan target luasan sebesar 6.918 meter persegi. Pada tahun pertama belum melakukan reklamasi. Penambangan tahun 2019. Penambangan tahun 2019 dimulai dari elevasi 410 sampai 404 di atas permukaan laut dengan area yang terbuka seluas 7.179,57 meter persegi serta telah melakukan reklamasi dengan luas 6.918 meter persegi. Penambangan tahun 2020. Penambangan pada tahun 2020 dimulai pada ketinggian 410 sampai 408 di atas permukaan laut dengan luas bukaan sebesar 8.834 meter persegi. Perusahaan telah melakukan reklamasi seluas 7.179,57 meter persegi. Penambangan tahun 2021. Penambangan tahun keempat yaitu pada tahun 2021 dimulai dari elevasi 408 sampai 401 di atas permukaan laut dengan area yang terbuka seluas 9.831,28 meter persegi. Reklamasi seluas 8.834 meter persegi. Penambangan tahun 2022. Penambangan pada tahun kelima yaitu tahun 2022 dimulai pada ketinggian 408 sampai 406 meter di atas permukaan laut dengan luas bukaan baru seluas 3.638,15 meter persegi sehingga luasan kumulatif yang telah ditambang seluas 10.874 meter persegi dengan reklamasi seluas 9.831,28 meter persegi. Seterusnya hingga sampai di tahun 2038 dan mencapai volume 488.264 meter kubik. Pemasaran. Tujuan pemasaran dari PT SAA
adalah toko bangunan daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan daerah istimewa Yogyakarta.